Shalom Mamanginang. Sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur untuk kesempatan ini. Kami akan belajar tentang kebenaran firman-Mu. Biar Tuhan yang mengajari, menuntun kami, sehingga kami tidak mengandalkan pikiran kami sendiri. Pimpin kami dengan tuntunan Roh Kudus, sehingga kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi rema dalam kehidupan kita pada hari ini diambil dari Yosua 21 ayat 43 sampai ayatnya yang ke-45. Demikian firman Tuhan. Jadi seluruh negeri itu diberikan Tuhan kepada orang Israel, yakni negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah untuk diberikan kepada nenek moyang mereka. Mereka menduduki negeri itu dan menetap di sana. Dan Tuhan mengaruniakan kepada mereka keamanan ke segala penjuru, tepat seperti yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Tidak ada seorang pun dari semua musuhnya yang tahan berdiri menghadapi mereka. Semua musuhnya diserahkan Tuhan kepada mereka. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Amanginang tema firman Tuhan, semua janji Tuhan dipenuhi. Dalam hidup manusia, janji adalah hal yang sangat mudah untuk diucapkan, namun sangat sulit untuk ditepati. Manusia bisa saja berjanji hari ini, aku akan datang tepat waktu. Aku akan selalu setia terhadapmu. Tetapi karena keadaan yang berubah, janji itu bisa dilupakan. Janji itu bisa tidak dilakukan. Berbeda dengan Tuhan. Tuhan tidak hanya mampu untuk mengucapkan janji, tetapi Tuhan setia untuk melakukan. Tetapi Tuhan setia untuk menggenapi setiap janji yang dibuatnya itu. Jadi apa yang Tuhan katakan tidak pernah kosong. Waktu bisa saja berlalu. Keadaan bisa saja berubah. Namun firman dan janji Tuhan itu akan tetap selama-lamanya. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Yosua 21 ayat 43 sampai 45 dengan tema semua janji Tuhan dipenuhi. Amanginang yang dikasihi Tuhan, perikop ini merupakan suatu hal yang sangat indah karena ini adalah kesaksian penutup tentang kesetiaan Allah. Setelah bangsa Israel menjalani perjalanan yang begitu panjang, setelah mereka mengalami banyak pergumulan, banyak peperangan, dan banyak penantian, Alkitab dengan tegas dan jelas mengatakan bahwa tidak ada satupun dari janji Tuhan yang gagal. Dan ini adalah kabar baik bagi kita semua. Sebab kalau Tuhan setia kepada bangsa Israel, maka kita harus percaya kalau Tuhan tetap setia sampai hari ini. Firman Tuhan tidak berubah, karakter Tuhan juga tidak berubah, dan janji Tuhan tetap bisa diandalkan untuk selama-lamanya. Melalui perikop ini Amanginang, kita akan belajar 3 hal. Yang pertama, Tuhan memberi apa yang Ia janjikan. Perikop ini dimulai dengan kalimat, jadi seluruh negeri itu diberikan Tuhan kepada bangsa Israel. Kalimat ini menunjukkan bahwa tanah Kanaan bukanlah hasil keberuntungan. Tanah Kanaan bukanlah hasil dari kekuatan Israel. Tanah Kanaan bukan semata-mata hasil perang. Itu adalah pemberian Tuhan. Bangsa Israel sudah menerima janji ini sejak zaman Abraham. Tuhan berjanji akan memberikan negeri itu kepada keturunannya. Namun janji itu tidak langsung digenapi karena ada proses yang sangat panjang. Ada masa menunggu, ada masa berjalan di padang gurun, ada masa menghadapi musuh, ada masa harus taat walau belum melihat hasil. Namun pada akhirnya firman Tuhan terbukti benar. Apa yang Tuhan janjikan Tuhan tepati. Ini mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan bukan hanya berbicara, tetapi Tuhan juga menepati
janjinya. Banyak orang yang bisa berjanji, tetapi tidak semua orang sanggup menepatinya. Saat kita membaca teks ini, Abang Inang, kita sedang melihat bukti nyata bahwa janji Tuhan bukan hanya sekedar kata-kata rohani, bahwa janji Tuhan bukan hanya sekedar kata-kata yang menguatkan, tetapi janji Tuhan adalah kepastian. Kemudian yang kedua, Tuhan menjaga umatnya dalam penggenapan janjinya. Abang Inang yang dikasihi Tuhan, ayat 44 berkata, "Dan Tuhan mengaruniakan kepada mereka keamanan ke segala penjuru, tepat seperti yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka." Kita harus tahu bahwa Tuhan bukan hanya memberikan tanah, tetapi juga memberikan keamanan. Artinya, penggenapan janji Tuhan tidak berhenti pada menerima berkat, tetapi juga mencakup pemeliharaan di dalam berkat itu. Ketika mereka menerima berkat, Tuhan juga memelihara mereka dalam menerima berkat itu. Ini adalah hal yang sangat penting, karena kadangkala kita berpikir kalau Tuhan janji, kalau janji Tuhan sudah digenapi, berarti semua masalah langsung hilang. Lalu teks ini menunjukkan sesuatu yang lebih dalam. Tuhan membawa masuk umatnya ke dalam situasi yang aman. Tuhan menjaga umatnya dari musuh. Tuhan memberi ketenangan kepada umatnya. Dan kita juga mau belajar ternyata berkat Tuhan bukan hanya tentang mendapatkan sesuatu, tetapi tentang dipelihara oleh Tuhan. Hal ini juga yang menguatkan iman kita saat kita sedang menunggu jawaban dari doa kita. Kita mungkin merasa Tuhan diam. Saat perjuangan kita tak kunjung kita dapatkan, kita merasa kalau janji Tuhan itu masih jauh. Namun pada Yosua 21 ini mengingatkan kita bahwa Tuhan terus bekerja sampai hasil akhirnya. Ia bukan hanya memulai, tetapi Tuhan juga yang menyelesaikan. Kalau Tuhan sudah berjanji, Ia juga sanggup memelihara sampai janji itu benar-benar menjadi kenyataan. Kemudian yang ketiga, Abang Inang, tidak satupun janji Tuhan yang gagal. Di ayat 45 dikatakan, "Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi." Abang Inang yang dikasihi Tuhan, perikop ini mau mengatakan kepada kita bahwa tidak ada yang tidak dipenuhi, tidak ada yang tertunda tanpa tujuan, tidak ada yang gagal, tidak ada yang terlupakan. Tuhan adalah Allah yang setia. Ia tidak pernah lalai, Ia tidak pernah salah hitung, Ia tidak pernah kehabisan kuasa, Ia tidak pernah ingkar terhadap janjinya. Ini adalah alasan bagi kita untuk tetap percaya dan untuk tetap berharap. Kalau saat ini kita masih merasa sudah lama berdoa tapi belum ada jawaban, kalau saat ini kita merasa kita selalu menanti-nantikan pekerjaan tapi tak kunjung dapat, kalau saat ini kita bergumul dengan masa depan anak-anak, maka firman Tuhan hari ini berkata, tidak satupun janjinya yang gagal. Artinya, Abang Inang, kalau belum terjadi sekarang, bukan berarti Tuhan tidak setia. Bisa saja Tuhan sedang mengatur waktunya. Bisa saja Tuhan sedang membentuk hati kita. Tetapi satu hal yang harus kita ingat, Tuhan tidak pernah gagal menepati janjinya. Abang Inang yang dikasihi Tuhan, saya mau mengajak Abang Inang untuk merenungkan sebuah ilustrasi. Coba kita bayangkan seorang anak kecil yang berjalan bersama ayahnya melewati jalan yang panjang dan gelap. Anak itu belum tahu apa yang ada di depan, tetapi ia terus berjalan karena memegang tangan ayahnya. Lalu pada akhirnya mereka tiba di rumah dengan aman. Abang Inang, begitu juga dengan hidup kita. Kita mungkin belum melihat semuanya. Kita mungkin belum mengerti semua proses.
tetapi kita berjalan bersama Bapa di surga yang setia, dan seperti Ia memimpin Israel seperti tiba di negeri yang dijanjikan, maka Ia juga sanggup memimpin hidup kita sampai tuntas. Untuk itu Amanginang, Yosua 21 ayat 43 sampai 45 menegaskan kepada kita, apa yang Tuhan janjikan, Tuhan mampu kerjakan. Apa yang Tuhan mulai, Tuhan sanggup menyelesaikan. Apa yang Tuhan firmankan, Tuhan sanggup menggenapinya. Karena itu, jangan menyerah, jangan ragu, jangan putus asa, tetaplah percaya kepada Tuhan yang setia. Jika hari ini kita belum melihat semuanya, kita tetap bisa berharap, sebab semua janji Tuhan dipenuhi. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang mengingatkan kami pada hari ini. Kiranya firman-Mu boleh kami lakukan dalam kehidupan kami, agar kami percaya kepada setiap janji-janji Tuhan, agar kami yakin bahwa janji Tuhan akan digenapi di dalam kehidupan kami. Bapa, ampuni kami akan segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak disebut anak-anak Allah. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.